Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang modus penipuan ya. Jadi gue menemukan berita ini baru 1 hari yang lalu, diposting langsung dari Direktorat Pajak gitu ya. Jadi kayaknya mungkin ini jadi inget kayak dulu-dulu tuh yang bank tapi ya disuruh pilih layanan tarif ya. Sekarang baru lagi nih modusnya, yaitu di pajak. Nah, seperti ini nih. Infonya dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Waspada penipuan. Email seperti ini merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. DJP itu ya Direktorat Jenderal Pajak ya. Hashtag kawan pajak dapat langsung mengabaikan apabila email penipuan serupa ini, dan jangan mengklik apapun tombol ataupun menu yang menyertai di email ini. Wih, bahaya banget ya. Jadi sekarang ya bisa jadi melalui email ataupun biasa jadi via WA sih ya. Apa namanya? Buat orang-orang tuh ngeklik PDF-nya dulu misalkan gitu ya. Nanti mungkin ada link tautannya yang atau kemarin juga sempat rame suruh bentuknya PDF, tapi PDF-nya itu ya sebenarnya bukan PDF tapi dibawa ke direct langsung ke websitenya. Itu juga kalian mesti, aduh sekarang harus ekstra hati-hati. Lebih baik kalau ketemu pesan dari orang yang tidak dikenal gitu ya. Misalkan kalau pesannya cuma ketikan doang kalian baca ya oke lah. Tapi kalau dia sampai ngirim sesuatu, kalian coba cermatin dulu ya, apakah dia di awal pakai perkenalan dulu. Ketika dia perkenalan gitu ya, karena gue sendiri pun juga nge-WA banyak orang yang mungkin orang tersebut gak kenal gue, karena memang pekerjaan ya, dituntut oleh pekerjaan. Jadi ketika gue WA orang tersebut untuk misalkan sebar undangan gitu ya, pertemuan gitu, ya gue akan memperkenalkan diri gue siapa, terus gue akan menyebut nama orang tersebut beserta kalau gue tahu di situ dia jabatannya apa atau dari instansi mana, gue akan sebut supaya untuk meyakinkan kalau gue ini kenal sama orang tersebut. Tapi kalau dari WA-nya dia cuma say halo, hai selamat siang, selamat pagi, dan cuma memperkenalkan dirinya tanpa mengetahui kalian, udah jelas dia cuma mau cari basa-basi sama kalian dan ada tujuan tertentu. Jadi memang wajib kalian hati-hati ya. Dan kalau misalnya kayak gitu ya efeknya sekarang juga jadi orang ya padahal sebenarnya kita temennya padahal jadi gak percaya gitu ya. Jadi ya itulah sosial media zaman sekarang, memang harus kalian hati-hati ya. Semoga kalian terhindar dari penipuan modus apapun ya yang mungkin lagi marak gitu ya. Jadi ketika kalian buka pesan gitu ya, ataupun mungkin link sih yang paling bahaya itu link ya. Dan ketika pun kalau link itu kan direct ke website dia dan kalian disuruh masukin bla 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 bla, ini nggak usah. Ataupun kalian nggak kenal udah gitu ya. Atau kalian chat balik aja dulu sebelum kalian buka misalkan tautannya ataupun PDF-nya. Kalian tanya balik ini siapa, dari mana, tujuannya apa gitu ya. Kalau dia memperkenalkan diri bla 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 ya kalian respon aja dulu gitu ya, nggak usah langsung misalkan curiga gitu ya. Atau ya memang kalau udah males banget ya langsung diblok kali ya. Ada oke. Yaudah, ini jadi emailnya seperti ini, kita buka ya emailnya. Jadi dia pakai di sini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Oke, gue nggak tahu nih ya untuk kop atas dia seperti ini formatnya atau tidak yang asli, tapi kayaknya sih nomor telepon dan jalannya tidak di atas sini nih, sepertinya ya. Oke, terus di sini ada nomor suratnya, tapi di sini kelihatan banget ini bukan format asli dari Kementerian Keuangan atau DJP ini ya. Karena kalau kalian lihat ya nomor surat mana ada pakai ini nih titik-titik itu tuh kayak apa sih? Terus juga masa titik-titik ini rata kanan kirinya sama yang ini gitu loh ya. Dan ini kelihatan kayak kalau dicermati ya ngawur ya. Makanya DJP langsung mungkin memberikan, terus juga dikasih titik lagi di sini kayak
Mungkin untuk hiasan tapi tidak seperti itu ya. Kalau tulisan formal itu tidak seperti ini. Dan lucunya lagi kalau kita lihat e-book gitu ya. Kayak kak lo ya, e-book apa gitu ya. Jok sebapak gitu ya. Nah, dilihat lagi kalau kita mau teliti ya. Kan biasanya ini agak ngejorong ke kanan ya, masuk ke kanan gitu ya, tulisannya ada tab tab sekali ya kan, baru nih rata kiri, rata kanan. Nah, rata kanannya kagak rata gitu ya. Jadi jelas kayak bikin surat berantakan banget. Ini nggak ada revisi dari pimpinannya apa gimana gitu ya, kayak jadi kayak ya terlihat banget ini jokes sekali ya. Di sini dalam suratnya, meninjau dari surat himbauan kami terdahulu tertanggal 17 Juni 2020 dan dalam pemeriksaan bahwa saudara, siapa? Sebutin dong. Saudara tidak ada respon atau itikat baik untuk membayar pajak bulanan dan melaporkan SPT tahunannya. Maka kami memberikan sanksi denda administrasi final akibat saudara lalai dan sengaja dan kenapa huruf kapital di sini ya ampun. Dan dalam pemeriksaan kami Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Pusat Jakarta terdahulu menyatakan bahwa saudara belum memenuhi kewajiban ini ya, pajaknya di SPT bulanan dan belum melaporkan SPT tahunan sejak tahun 2020 sampai Juni 2023. Segera membuat SPT tahunannya, kami tunggu konfirmasi Anda. Nah, ini mungkin ya link konfirmasinya di sini nih ya. Sedangkan kalau kalian tahu, kalau untuk pelaporan pajak itu gue nggak tahu ya. SPT masa bulanan, gue nggak tahu ini apa. Ya, jadi mungkin kalian tahu boleh komen. Tapi yang gue tahu, gue itu lapor pajak setiap tahunnya. Walaupun kemarin gue sempat juga dapat info untuk segera melaporkan pajak. Jadi suratnya dikirimkan langsung ke kantor gue dan langsung di situ menyebutkan beberapa nama dan salah satunya nama gue di situ belum melaporkan. Gue lupa. Ya mohon maaf. Jadi kalian kalau bisa setiap tahun segera laporkan pajak kalian. Gampang kok, via online bisa ya. Cuma ngisi data-data yang ya udah gitu, kelar, selesai gitu ya. Gak ribet sama sekali dan habis itu langsung terlihat hasilnya kalau kalian sudah melaporkan pajak. Dan di sini ketika ada konfirmasi pajak ini, kalau misalkan kalian klik gitu ya dan misalkan diarahkan ke email lagi website yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan DJP, ya udah jelas ini penipuan. Karena kalau kalian tahu ya SPT tahunan tuh websitenya ada ya, gue lupa nama websitenya apa, kalian coba cari aja deh di YouTube, di Google banyak gitu ya website yang memang cuma satu website itu doang dan tutorialnya juga banyak gitu seliweran di YouTube. Jadi informasi zaman sekarang itu sebenarnya udah luas banget ya kalau kalian mau cari tahu. Oke. Terus kita lihat, segera lakukan pembayaran pajaknya dan melaporkan SPT tahunan melalui e-filing laman ini. Klik di sini agar tidak dikenakan sanksi administrasi 11. Sejak kapan disuruh ngelapor pajak suruh bayar administrasi 95%? Kan sekarang aja suruh bayar administrasi 100% ya. Untuk cek rincian detail tagihan pajak silakan unduh. Nah, disuruh unduh juga ya. Jadi double kill nih ya. Jadi harus ekstra hati-hati ya buat kalian. Coba kita lihat di komentar para warganya nih. Sorry, salah. Tadi harusnya sudah benar. Kita coba ulang. Kita buka dulu sini aja. Kasih pencerahannya Pak, kalau yang resmi perbedaan apa isinya gitu ya. Jadi kalaupun dikasih tahu yang resmi seperti apa detailnya, nanti dicontek dong sama para penipunya. Jadi ya udah jelas DJP paling aman udah kasih tahu ini palsu ya, ini palsu, gak usah didetailin. Nanti penipunya dikoreksi, direvisi, besok-besok bikinnya kayak gitu lagi, bahaya lagi kan. Kurang profesional nipunya, harus belajar tata bahasa atau ke KBBI. Gak profesional kalau pelajaran bahasa Indonesia pasti duduk di belakang. Dari cara penulisan kata ibu ditambahin akhiran kak, itu sudah red flag. Red flag bapak ibu ya udah itu tadi komentar gue ya. Oke, so mungkin itu aja. Jadi ya gue harap masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dan lebih pintar lagi merespon ketika sesuatu ada yang janggal, aneh, dan tidak perlu kalian ribet-ribet, panik segala macam ya. Sekarang
informasi itu udah luas banget, tinggal kalian cari tahu. Mau nggak kalian cari tahu? Ya itu aja. So sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya dan tetap hati-hati. Bye bye.